Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ofalia dengan NIM 1902-121. Saya mewakili kelompok 3, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Menulis Usia 3-4 tahun. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, pengertian pembelajaran menulis usia 3-4 tahun. Perkembangan menulis permulaan menurut pendapat Hoffman dalam Susanto merupakan salah satu kemampuan yang harus dikembangkan dalam perkembangan bahasa anak. Karena kehidupan manusia selain terdapat komunikasi lisan juga terdapat komunikasi tertulis. Kegiatan menulis mempunyai hubungan yang erat dengan membaca. Maka pembelajaran membaca dan menulis harus dilakukan secara bersamaan pada saat anak-anak membutuhkan tulisan untuk membantu mereka membaca. Sumber dari Nur Hayati dan Sri Widayati meningkatkan kemampuan menulis permulaan melalui media pasir pada kelompok A. Nah, selanjutnya ada tahapan kemampuan menulis pada anak usia dini. Tahapan yang pertama yaitu tahap mencoret pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun. Nah, pada usia ini, anak melakukan tulisan dengan tangan yang hanya berbentuk coretan, yang tidak mempunyai bentuk, hanya merupai tarikan garis ke atas dan ke bawah. Jadi, anak hanya menulis sesuka hati dia. Yang kedua, ada tahap menulis usia menggambar, usia 3-3,5 tahun. Nah, pada masa ini kegiatan menulis yang dilakukan oleh anak yaitu hanya kegiatan menggambar saja. Sedangkan yang selanjutnya ada usia 4 tahun, yaitu tahap menulis melalui membentuk gambar seperti huruf. Nah, pada tahap ini secara sepintas apa yang digambar anak menyerupai bentuk huruf. Yang keempat ada tahap menulis membentuk huruf yang dipelajari. Tahap ini berada pada usia 4 tahun, sedangkan tahap yang ketiga tadi berada pada usia awal 4 tahun. Nah, pada masa ini anak mulai menuliskan huruf-huruf yang dipelajarinya sesuai urutan, seperti menuliskan huruf-huruf yang membentuk namanya, misal namanya Vika. Nah, anak mulai membentuk huruf V, I. Nah, yang selanjutnya permasalahan yang ditemukan pada saat observasi di lapangan. Yang pertama ada permasalahan yang ditemukan pada saat dia observasi, yaitu anak belum bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nah, pada gambar yang kami lampirkan pada PPT terlihat bahwa anak tidak bisa membedakan antara huruf B dengan huruf P. Contoh, seharusnya kata yang ditulis ibu, tetapi anak tersebut menuliskan menjadi ipu, memakai huruf P. Permasalahan yang kedua yaitu pada saat kami melakukan observasi pada lapangan, yaitu tidak bisa membedakan antara angka dengan huruf. Contohnya antara huruf B dengan angka 6. Anak membuatnya hampir sama, seperti yang terlihat pada gambar yang kami lampirkan pada PPT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitriani ingin melanjutkan pembahasan tentang yang dibahas oleh teman saya tadi, yaitu kami di sini akan membahas tentang permasalahan yang kami dapatkan di sekolah selama kami melakukan observasi. Nah, jadi yang kami temukan permasalahan di anak yang pertama yaitu anak belum bisa membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang di samping, yaitu anak tidak bisa membedakan antara huruf B dan huruf P. Seperti contohnya anak ingin menulis kata ibu, tetapi anak itu menulis dengan kata ibu. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua yang kami dapatkan selama kami melakukan observasi, yaitu anak tidak bisa membedakan antara angka dan huruf. Contohnya dapat kita lihat pada gambar yang di samping, yaitu seperti contoh di atas. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang
Sebab-sebab terjadinya anak tidak bisa membedakan antara huruf dan angka. Nah, yang pertama yaitu bentuk condong. Bentuk condong itu dapat disebabkan karena kertasnya tergeser saat menulis. Yang kedua yaitu anak terus bergerak dan tidak bisa duduk secara terdiam. Nah, selanjutnya tangannya si anak itu bergetar saat menulis. Kemudian anak tergesa-gesa, anak tidak dapat duduk dengan diam. Dan yang terakhir itu anak tidak dapat memperhatikan contoh yang ditunjukkan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu yang disebabkan anak susah untuk membedakan permasalahan yang di atas tadi, yaitu yang pertama itu anak belum dapat membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, selanjutnya itu anak belum bisa dapat menghafal huruf-huruf abjad. Nah, selanjutnya itu anak sudah dapat menghafal huruf-huruf abjad, akan tetapi tidak bisa membuat huruf dengan baik. Nah, selanjutnya anak menyalin sangat pelan dan selalu melihat contoh. Karena anak sudah terbiasa melihat contoh, dia akan terus-menerus melihat contoh. Dan dia tidak akan bisa menulis tanpa dia melihat contoh karena sudah terbiasa. Nah, selanjutnya itu anak menulis secara tergesa-gesa. Supaya dia, mungkin kan ada anak yang ingin cepat selesai sehingga dia menulis apa yang dia mau, tapi dia tidak mau memperhatikan contoh yang telah diberikan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya bentuk tidak lengkap, yaitu bentuk tidak lengkap itu dapat disebabkan karena anak belum bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Yang kedua, anak belum bisa menghafal nama-nama huruf. Nah, yang ketiga yaitu anak sudah dapat menghafal huruf tetapi tidak bisa menulis dengan baik dan benar. Nah, observasi lebih lanjutnya dapat kita lihat di lapangan, karena kita sebelumnya sudah melakukan juga mata kuliah magang untuk mengobservasi anak. Nah, selanjutnya itu bentuk interpolasi. Nah, bentuk interpolasi ini disebabkan karena anak menambah garis, tidak sengaja dan tidak menyadari. Nah, pada saat anak menulis, anak dengan tidak sengajanya tercoret atau tertulis sebuah garis dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Nah, selanjutnya itu huruf yang tercoret itu lalu memperbaikinya sehingga ada garis ganda. Selanjutnya itu anak terlihat malas menulis. Di saat anak malas menulis, dia akan menulis secara asal-asalan. Yang penting di pikiran anak siap apa yang disuruh sama gurunya, sehingga anak susah untuk bisa menulis. Selanjutnya itu anak belum pernah memperoleh pendidikan sebelumnya. Nah, penyebab anak tidak bisa menulis ini juga bisa disebabkan dari orang tua. Yang pertama, bagaimana didikan orang tua di rumah. Seharusnya kita sebagai orang tua juga menyuruh anak di rumah untuk menulis. Bukan kita paksakan anak untuk menulis, akan tetapi kita ajari dia saat bermain untuk menulis. Seperti contohnya dia menggambar, menulis garis satu. Di situ kita jelaskan bahwa itu adalah satu yang dia tulis. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Anjaliani, NIM 1902128. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari permasalahan yang ditemukan di sekolah setelah diobservasi. Penyelesaian masalah setelah dikaitkan dengan materi anak yang mempunyai permasalahan saat menulis disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor
bentuk condong. Bentuk condong disebabkan oleh satu atau lebih hal-hal berikut, yaitu kertas bergeser saat menulis, anak terus bergerak, tangan bergetar saat menulis, anak tergesa-gesa, anak tidak duduk, anak tidak memperhatikan contoh cara membuat huruf. Yang kedua yaitu bentuk mirip huruf. Jadi di sini anak mengira huruf tersebut berbentuk yang sama. Bentuk mirip huruf disebabkan oleh satu atau lebih hal-hal berikut, yaitu anak belum dapat membedakan huruf, anak belum hafal nama-nama huruf, menyalin sangat pelan dan selalu melihat contoh, anak menulis dengan ragu-ragu, terlihat gemetar, anak menulis tergesa-gesa, kurang memperhatikan contoh, anak lebih fokus ke maksud, belum memperhatikan bentuk. Jadi, di sini yang dapat dilakukan oleh guru dari permasalahan tersebut yaitu dengan lebih memfokuskan lagi ke anak tersebut. Dampingi anak pada saat menulis. Pegang tangan anak dan bentuk sesuai dengan huruf yang diinginkan oleh anak untuk ditulisnya. Untuk anak yang tidak bisa membedakan huruf, guru bisa menggunakan media kartu abjad. Dan juga dapat membuat perumpamaan huruf tersebut. Jelaskan bentuk huruf tersebut dengan detail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran menulis anak usia 3-4 tahun. Nah, yang mana kita tahu bahwasanya hakikat pendidikan anak usia dini adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan si anak. Nah, karakter perkembangan anak usia 3-4 tahun itu ditandai dengan adanya perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, bahasa, dan emosi. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini, khususnya anak usia 3-4 tahun, sebaiknya mendapatkan perhatian khusus agar pelaksanaannya diprioritaskan, baik itu secara formal maupun non-formal. Karena mengingat usia dini adalah usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak, karena jika tidak, kemungkinan anak akan banyak dijumpai dengan kasus yang telah diterangkan di atas, yaitu anak yang memiliki salah satunya permasalahan dalam hal menulis. Maka sebaiknya dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini harus diterapkan metode dan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan si anak. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.